Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi, pada video kali ini, teman-teman, kita akan membuat sebuah simulasi dari sistem peringatan parking untuk mobil, ya. Nah, kita langsung aja, teman-teman, ya. Jadi, untuk membuat simulasinya, kita akan menggunakan platform yang namanya adalah walkway.com, ya. Untuk mengaksesnya, ya, jadi namanya platformnya adalah Walkway. Untuk mengaksesnya, teman-teman hanya perlu membuka Chrome-nya seperti yang aku lakukan hari ini, yang sekarang aku lakukan, ya. Kemudian setelah itu, teman-teman silakan searching dengan tulisan seperti ini, walkway.com, ya. Nah, ketika teman-teman men-searchingnya, nanti akan ditampilkan atau dialihkan ke platform Walkway langsung, ya. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, untuk membuat simulasinya, di sini kita akan memanfaatkan Arduino atau menggunakan Arduino Nano, ya. Nah, sini teman-teman silakan klik aja. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman scrolling aja ke bawah, nanti ada tampilan Start from Scratch. Nah, di sini kita akan mengklik yang namanya Arduino Nano, karena kita akan menggunakan otak Arduino Nano, ya, gitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi terbagi jadi dua sisi. Sisi sebelah kirinya kita gunakan untuk apa? Kita gunakan nanti untuk membuat coding. Sebelah sisi kanannya kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk membuat robotikanya, ya, gitu, teman-teman. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, teman-teman, ya. Kita akan melakukan perakitan robotiknya dulu terlebih dahulu, ya, atau perakitan rangkaian komponen elektronika, ya, di bagian sini. Nah, dikarenakan kita sudah ada untuk Arduino Nano, yang perlu kita tambahkan adalah yang paling awal dan paling penting, yaitu sensor. Nah, sensor apa sih yang kita gunakan? Kita akan menggunakan sensor HCSR04, ya. Ini ya, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman ada yang bingung, Kak, sensor HCSR04 ultrasonic itu untuk apa? Jadi, komponen ini digunakan untuk mendeteksi adanya sebuah objek di depannya. Ya, menggunakan apa? Menggunakan gelombang ultrasonik, ya. Jadi, sensor ultrasonik itu terbagi jadi dua, ya. Jadi, teman-teman bisa lihat ada dua matanya. Kita sebut aja mata, ya, teman-teman. Mata yang satu, yang sebelah kiri, kita sebutnya sebagai pemancar gelombang ultrasonik. Kemudian sebelah kanannya, mata sebelah kanan itu penerima gelombang ultrasonik, ya. Jadi ketika ada objek di depannya, teman-teman, pancaran ultrasoniknya ini akan dipantulkan menuju ke penerima gelombang ultrasoniknya di bagian sini, sehingga terciptalah perhitungan seberapa jauh jarak benda dari sensor. Seperti itu, ya. Oke, saya rasa sudah paham. Nah, selanjutnya langkah berikutnya yang akan kita tambahkan juga, teman-teman, ya, yaitu komponen yang namanya output. Nah, outputnya ini akan ada sebuah bunyi. Nah, untuk menambahkan sebuah bunyi, kita mengambil komponen yang namanya komponen buzzer, teman-teman, ya. Nah, kita ambil komponen buzzer. Kemudian biar makin rame aja, kita tambahkan juga komponen LED biar ada yang nyala-nyala, ya, gitu. Nah, setelah ini, teman-teman, apa yang akan kita tambahkan? Yang akan kita tambahkan nantinya juga adalah untuk tampilan tulisan, ya. Nah, gimana sih kita akan menampilkan tampilan tulisan? Caranya simple, yaitu dengan menambahkan satu buah komponen yang namanya LCD 16x2. Nah, karena ini ada 16x2, kita gunakan yang namanya LCD 16x2 I2C. Kalau disebutnya sebenarnya adalah LCD 16x2 I2C, ya, gitu. Nah, gini ya, teman-teman, ya. Nah, bebas sebenarnya, teman-teman, kalau misal teman-teman mau ngatur gimana tata letaknya, bebas.
Kalau nggak mau ngikutin aku juga nggak apa-apa, intinya adalah komponennya lengkap ya. Nah, langkah berikutnya kita memasuki langkah penyambungan komponen ya. Di sini kita akan menyambungkan terlebih dahulu untuk bagian sensornya, teman-teman ya. Di bagian sensor ini ada 4 pin, ada pin VCC, pin trigger atau pin trig, pin echo ya, pin echo dan juga pin GND ya. Yang gampang aja dulu yang harus kita sambungkan dan pasti nggak bakalan salah, yaitu VCC sudah pasti terhubung dengan mana? Terhubung dengan 5 volt ya. GND kita hubungkan kemana? Kita hubungkan dengan GND tentu saja ya. Kita hubungkan dengan GND. Kemudian setelah itu triggernya atau pin trignya kita hubungkan kemana? Kita hubungkan bebas. Tetapi maksudnya bebasnya kemana? Bebasnya ke pin digital ya. Jadi pin digital pada Arduino. Nah, ini kan banyak nih teman-teman ya. Ada pin D1, T2, D3 sampai D13. Nah, teman-teman bebas aja. Kalau aku misal aku hubungkan ke D13 yang dekat-dekat aja ya. Kemudian setelah itu ke pin echo, maksudnya pin echo-nya ini kita hubungkan ke pin digital juga dan itu bebas teman-teman. Ya, di sini yang dekat aja pin 12 gitu ya. Nah, setelah ini kita akan merakit untuk LED-nya dan juga buzzernya teman-teman. Nah, jadi di LED itu ada kaki positif dan kaki negatifnya juga ya. Kaki negatif ditandai dengan kaki yang lurus. Atau sebenarnya teman-teman di dalam LED ada yang namanya inti besi. Nah, inti besi yang tebal ini itulah negatifnya atau GND. Inti besi yang tipis, yang kecil ini itulah yang positifnya ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat dari kakinya, perbedaannya adalah yang GND itu atau negatif itu yang lurus, yang bengkok itu adalah positif ya. Dan tentu saja kita hubungkan dulu yang GND, karena GND atau negatif selalu berhubungan dengan GND ya. Nah, ini teman-teman boleh ubah juga untuk warna kabelnya ya. Di sini aku coba ubah aja warna kabelnya jadi hitam ya. Kemudian untuk VCC-nya ya, kita hubungkan aja ke pin digital. Bebas lagi teman-teman ya, mau gunakan pin yang mana. Misal aku gunakan pin 2 karena dekat aja ya. Kemudian ini LED-nya udah selesai, kita memasuki ke bagian buzzernya teman-teman. Untuk buzzernya sama ya, ada pin positif dan juga pin negatif. Nah, positifnya yang mana sih Kak? Positifnya yang merah, negatifnya yang hitam ya gitu. Jadi ini negatif atau groundnya atau GND-nya kita hubungkan langsung ke GND ya. Kemudian kita ubah aja warnanya menjadi warna hitam. Kemudian yang pin merahnya atau pin positifnya kita hubungkan juga ke pin digital. Bebas lagi. Nah, misal aku pin digital 3 deh, biar nggak mumet kabel-kabelnya ya. Nah, ini udah selesai untuk sensornya, LED dan juga buzzernya. Sekarang kita masuk ke bagian tampilan LCD-nya ya. Untuk tampilan LCD-nya sama, dia juga punya GND, VCC dan juga ada pin baru lagi yaitu kaki SDA atau SCL. Nah, teman-teman kalau aku katakan pin, sebenarnya itu adalah kaki komponen ya, sama aja ya. Jadi untuk GND sudah pasti terhubung dengan GND ya. Kita hubungkan aja deh gini. Nah, GND selalu ke GND. Kemudian VCC-nya selalu ke VCC atau 5 volt ya. Kita hubungkan dengan 5 volt. Nah, untuk SDA teman-teman, itu kita hubungkan dengan pin A4 dan juga A5 ya. Jadi kita hubungkan dengan pin A4 dan juga A5. Gini aja deh. Nah, gini di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman bingung ini disambungkan kemana, jadi nanti kalau teman-teman udah klik satu kaki, nanti ada kaki yang berwarna. Nah, ini atau berwarna putih itu atau menyala, itulah sambungannya ya. Untuk SDA-nya ke A4, SCL-nya ke A5 ya. SCL-nya ke A5. Nah, ini biar gampang aja teman-teman bedain ya. Aku ubah warnanya, ini SDA-nya itu biru, SCL-nya itu ungu ya. Gitu.
Oke. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah selesai teman-teman ya untuk perakitan komponennya. Untuk codingnya kita akan lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Oke, see you.